Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Ilmu Dakwah, dosen pengampu Ibu Siska Pratiwi, yakni kami akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Media Dakwah. Baik, daripada itu sebelum kami lanjut kepada materi atau penjelasan, mungkin ada baiknya saya memperkenalkan teman-teman atau rekan-rekan sekelompok saya terlebih dahulu. Baik, terlebih dahulu dari saya pribadi, perkenalkan nama saya Diki Ananda Halomuan Harahap, dan sebelah kiri saya yaitu Fitra Hamdi Anugrah. dan di sebelah kiri Fitra Hamdi ada Revi Setiawan. dan yang terakhir rekan sekelompok saya adalah Milania Rizkyani Harahap. mungkin inilah sedikit perkenalan daripada kami sebagai kelompok 7. Tanpa berlama-lama lagi kami akan menjelaskan sebuah materi tentang media dakwah. Hal ini yang akan langsung dijelaskan oleh teman saya nanti. Yang pertama yaitu Milania Rizkyani Harahap. Jadi kepada teman saya nanti dia akan menjelaskan tentang media dakwah. Mungkin itu saja perkenalan dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media dakwah. Yang pertama ada media dakwah. Secara etimologi, media adalah alat perantaraan atau media juga dapat disebut sebagai alat teknologi informasi yang digunakan dalam menyampaikan sesuatu atau dalam menyampaikan suatu pesan. Kemudian ada dakwah. Nah, kata dakwah ini sudah tidak asing lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dakwah ini berasal dari kata bahasa Arab yang berarti da'a, yaitu mengajak, menyeru, kemudian memanggil. Dalam arti kata mengajak kepada hal kebaikan dan melarang kepada hal kemungkaran. Jadi disimpulkan bahwasanya media dakwah ini adalah saran atau alat untuk mempercepat ide-ide dakwah yang disampaikan oleh dai dapat diterima kemudian dapat dipahami oleh mad'u. Jadi media dakwah ini harus sangat diperhatikan oleh dai ketika menyampaikan suatu dakwah ataupun ajaran kepada mad'u tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Diki Ananda Halomuan Harahap. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya yaitu Milania Rizkyani Harahap yang sudah menjelaskan atau mempresentasikan materi kami yang pertama yaitu pengertian daripada media dakwah. Jadi tadi dapat disimpulkan bahwasanya media dakwah itu adalah sebagai alat atau sebagai sarana untuk memudahkan seorang dai untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan itu kepada mad'unya. Jadi media dakwah ini ada bagiannya atau ada macam-macamnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu macam-macam media dakwah. Nah, media dakwah tersebut ini di dalam makalah kami terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada namanya media cetak, yang kedua ada namanya media elektronik. Jadi untuk bagian media elektronik nanti itu akan disambung atau dijelaskan oleh rekan saya atau teman saya yaitu Fitra Hamdi Anugrah, dan untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang media cetak. Nah, teman-teman yang saya hormati atau saya sayangi, apa sih yang dimaksud dengan media cetak? Media cetak itu adalah seperti bahan atau seperti sebuah bahan cetakan. Jadi gunanya itu untuk memudahkan seorang dai menyampaikan laporan atau isi atau ceramahnya itu, karena terkadang yang ingin kita sampaikan itu tidak selalu bisa kita sampaikan dengan kata-kata atau sebuah perjumpaan dengan mad'u tersebut, makanya dibutuhkan yang namanya media cetak. Nah, dalam media cetak tersebut juga terbagi kepada beberapa. Nah, di sini saya hanya akan mengambil sedikit karena untuk mempersingkat waktu.
Yang pertama bagian atau apa namanya? Yang pertama daripada media cetak tersebut kami mengambil sebuah contoh yaitu seperti buku. Nah, buku merupakan sebuah media dakwah yang sangat diperlukan bagi seorang dai. Dikarenakan apa? Dikarenakan terkadang si mad'u atau yang ingin kita dakwah tidak bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan. Makanya dengan peran daripada buku, jadi dia bisa membaca apa yang ingin kita sampaikan yang sudah kita tuangkan ke dalam buku tersebut. Contohnya seperti kitab-kitab para ulama-ulama terdahulu, seperti kitab Ihya Ulumuddin karangan daripada Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin karangan daripada Imam Al-Ghazali, atau Maraqil Umudiyah dan lain sebagainya. Nah, di dalam sebuah kitab tersebut atau buku tersebut, di situ memiliki atau menjelaskan tentang dakwah. Nah, ketika seorang mad'u membacanya, maka bisa juga lebih efektif kepada seorang dai untuk menyampaikan yang ingin dia sampaikan kepada mad'u tersebut. Jadi itulah yang pertama, buku. Nah, yang kedua ada namanya surat kabar. Jadi teman-teman sekalian mungkin sudah ada yang tahu apa itu surat kabar. Nah, surat kabar itu bisa diistilahkan seperti koran. Pasti teman-teman tahu dong apa itu koran yang biasa dibaca oleh orang tua kita zaman dahulu sambil ngopi. Nah, di dalam koran tersebut sangat penting kita tuangkan berita-berita yang yang memiliki kesan dakwah. Karena ketika terkadang seorang mad'u sedang baca koran tersebut, tiba-tiba dia melihat sebuah tulisan. Oh, begini begitu. Jadi tanpa secara langsung yang membaca koran tersebut sudah bisa kita dakwahi. Nah, itulah yang kedua. Yang ketiga ada namanya majalah. Teman-teman sekalian tahu apa itu majalah? Majalah itu juga seperti buku, akan tetapi dia lebih banyak macamannya. Kalau buku mungkin cuman tergantung judulnya kan, seperti buku tentang 40 masalah agama karangan Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Jadi dia cuma memiliki satu macam tersebut. Akan tetapi majalah berbeda. Majalah itu terkadang ada berita, terkadang ada novel, terkadang ada cerpen. Jadi di dalam majalah tersebut sangat banyak ragamnya. Jadi alangkah baiknya seorang dai dia menuangkan ke dalam majalah tersebut dakwah dia atau yang ingin dia sampaikan. Karena ketika seorang pembaca membaca, maka secara tak langsung pula dia sudah bisa mengambil sebuah pelajaran daripada apa yang kita tuangkan ke dalam majalah tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada namanya spanduk. Jadi teman-teman juga pasti sudah tahu apa itu spanduk. Spanduk itu adalah seperti sebuah kain. Jadi di situ bisa kita coret pakai spidol, kita coret pakai cat atau apa segala macam. Seperti yang ada di rumah makan pecel lele, sedia pecel lele atau apa segala macam begitu. Namun ini juga bisa dijadikan sebagai media dakwah. Kenapa? Karena ketika kita mengambil sebuah kain untuk dijadikan spanduk, kita tulis di situ contohnya kebersihan sebagian daripada iman. Contohnya lebih baik solat tapi pikiran kemana-mana daripada kemana-mana tapi tidak solat. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan spanduk tersebut. Jadi mungkin itulah sebagian yang dapat saya sampaikan dari macam-macam media cetak. Sebetulnya masih banyak karena sangat banyak, saya tidak bisa menyebutkan semuanya. Jadi mungkin itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa dimengerti, atau mudah-mudahan teman-teman belum mengerti namun lebih lebih mencari kepada yang lebih ahli, karena saya hanya sedikit tahunya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yaitu media elektronik akan disampaikan oleh teman saya yaitu Fitra Hamdi Anugrah. Jadi mungkin itu saja saya ucapkan terima kasih. Nah, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu ialah Diki Ananda Halun Harhab, yang mana dari Diki Ananda Halun Harhab tadi menjelaskan tentang media cetak.
Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang media elektronik. Media elektronik itu ialah suatu media yang berhubungan dengan alat elektronik. Yang salah satunya media elektronik ini memiliki peran penting atau besar di dalam penyampaian ilmu dakwah tersebut ataupun dalam penyebarannya. Nah, dari media elektronik tersebut ada terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ialah media audio, kedua media visual, dan terakhir yaitu ialah media internet. Nah, dari media audio itu terdapat beberapa contoh. Yang pertama itu ialah radio, yang mana dari kita ketahui bahwasanya di zaman dahulu sebelum adanya media visual yaitu televisi, orang-orang terdahulu menggunakan media audio sebagai media audio yaitu contohnya radio sebagai alat untuk sarana mendengarkan suatu berita. Nah, makanya pada zaman dulu orang menyampaikan ilmu dakwah sebelum adanya televisi atau media visual tersebut, orang menggunakan radio untuk menyebarluaskan dakwah tersebut melalui radio. Nah, yang kedua yaitu media visual. Media visual itu ialah media yang menampilkan suatu gambar ataupun tulisan dalam bentuk paparan cahaya, yaitu salah satu contohnya yaitu ialah televisi. Setelah berkembangnya zaman, orang-orang beralih dengan membeli yang namanya televisi. Nah, kegunaan televisi tersebut yaitu salah satunya untuk menonton ataupun menampilkan suatu hiburan, dan juga peran yang lainnya itu ialah dalam penyebaran dakwah tersebut. Makanya setelah adanya media visual ini, orang-orang beralih untuk menyebarluaskan media dakwah tersebut melalui media visual ataupun dari televisi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ialah media elektronik. Yang terakhir itu ialah media internet. Ya. Media internet yang seperti kita ketahui bahwasanya merupakan media yang kekinian bahasa kitanya, atau yang baru-baru muncul gitu kan di kalangan masyarakat sekarang, yaitu di zaman modern atau kontemporer, yang mana media tersebut lebih mudah untuk digunakan ataupun disebarluaskan dalam peran penyampaian dakwah tersebut. Salah satunya contohnya itu adalah menggunakan media sosial, ya kan? Nah, media sosial tersebut ada berbagai macam jenisnya, yaitu pertama ada YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lainnya. Nah, dengan adanya media sosial tersebut, orang-orang lebih mudah untuk menyebarluaskan ilmu dakwahnya tersebut ke berbagai penjuru, entah itu dari provinsi satu ke provinsi lain, daerah satu daerah lain, ataupun malahan bisa ke negara satu dengan negara lainnya. Jadi mungkin dapat simpulkan bahwasanya media elektronik itu sangat berperan penting sekali dalam ilmu dakwah, karena lebih memudahkan orang-orang untuk mendengarkan dakwah ataupun menyampaikan dakwah tersebut secara mudah, tanpa perlunya datang ke suatu majelis ataupun tempat-tempat yang memiliki tupoksinya itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan berikan ke teman saya yaitu Revi Setiawan yang akan menjelaskan dari manfaat media dakwah tersebut. Sekian, terima kasih. Manfaat media dakwah. Media dakwah ini adalah alat yang digunakan sebagai perantara dalam menyampaikan suatu tujuan dakwah, dalam menyampaikan pesan kepada penerima. Dengan memanfaatkan media untuk mencapai suatu keberhasilan, maka pemilihan media yang digunakan menjadi sangat penting. Sudah banyak media yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan dakwah, untuk dalam menyampaikan nilai-nilai dakwah Islam kepada masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya dan juga kepada Revi Setiawan yang sudah menjelaskan atau mempresentasikan yaitu tentang manfaat media dakwah. Jadi teman-teman semuanya, mungkin dengan berakhirnya tadi presentasi daripada rekan kami Revi Setiawan, maka berakhir pula lah mungkin presentasi kami pada kesempatan kali ini. Jadi mungkin apabila ada salah atau apabila ada kata-kata yang kurang pas dan berkenan di dalam hati, saya perwakilan daripada kelompok 7
mengucapkan ribuan kata maaf. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan akhirul kalam. Assalamualaikum